Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu semua? Sehat? Sehat Bu. Sehat semua ini? Ya Bu. Udah pada makan? Sudah Bu. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mulai dulu. Kita mulai dulu dengan membaca doa. Silakan. Siapa ketuanya? Romi Bu. Romi, silakan Romi untuk dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ambil dulu ya absennya. Mana? Hadir Bu. Fiona Puspanto. Hadir Bu. Dwi Sekarang Azulita. Hadir Bu. Aurin Hidayana Devia. Hadir Bu. Alicia Khoyunisa. Hadir Bu. Romi Yuneldi. Rahmadeni. Sudah Bu, sakit Bu. Sakit ya? Udah berapa hari sakitnya? 2 minggu Bu. Oh 2 minggu. Udah dijenguk ya? Sudah Bu. Udah. Gimana keadaannya? Sehat? Belum sehat Bu, masih sakit. Kita doain semoga cepat sembuh ya. Kalau di Lopez? Nggak ada juga Bu. Kenapa tuh? Ada yang tahu alasannya kenapa? Banyak bocor Bu. Oh bocor banyak. Jadi nggak ketambal kayaknya ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin kita udah membahas materi mengenai apa? Ada yang tahu minggu kemarin kita membahas tentang apa? Karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi benar. Jadi karya 3 dimensi itu adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang memiliki ruang dan nyata. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang contoh atau salah satu contoh dari seni rupa 3 dimensi. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama untuk menjelaskan pengertian patung, yang kedua yaitu untuk menjelaskan apa-apa aja fungsi patung, dan yang terakhir yaitu menjelaskan apa-apa saja teknik dari patung. Nah yang pertama yaitu patung. Ada yang tahu patung itu apa? Karya 3 dimensi, benar nih. Apa lagi? Karya 3 dimensi menjadikan saya ke arah. Ya, terus apa lagi? Ya, benar. Jadi karya 3 dimensi itu adalah karya patung itu adalah karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan bisa dilihat dari yang kata Oli tadi, atas, kiri, kanan, bawah, sekarang kiri, sekarang kanan. Nah, tuh. Tapi itu kan berdasarkan pengetahuan kalian kan itu emang benar kan? Nah ini bisa dilihat dari segala sisi, bisa dilihat dari arah atas, bawah, kiri, kanan, dan kiri, sebelah kanan. Ini bisa dikatain patung juga? Enggak Bu. Kenapa nggak bisa dikatain patung? Sedangkan dia memiliki ruang yang nyata, bisa dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah, sebelah kiri, sebelah kanan. Kenapa tidak bisa dikatakan patung? Kenapa Nana? Kenapa tidak bisa dikatakan patung ini? Karena dia tidak memiliki nilai estetis Bu. Ya, pintar. Jadi patung itu bisa dikatakan dengan patung ketika dia hanya memiliki nilai fungsi estetis saja. Berarti udah paham kan patung itu apa? Nah, kita masuk ke fungsi-fungsi patung. Ada yang tahu fungsi patung itu ada berapa? 3 Bu. 3. Apa aja tuh? Yang pertama apa fungsi patung? Apa itu Alicia? Kopi? Ya, sebagai atau aspirasi patung. Yang kedua, sebagai apa Alicia? Sebagai fungsi apa? Fungsi sosial. Sebagai fungsi sosial. Nah, yang terakhir sebagai fungsi apa tuh? Aspirasi patung. Sudah? Sebagai aspirasi patung. Nah, itu spiritual atau sama dengan sosial. Yang terakhir apa Rizka? Fungsi apa? Apa coba? Dia tuh biasanya tuh untuk sebagai peristiwa peringatan. Nah, sebagai fungsi peringatan. Nah, yang pertama itu sebagai fungsi sosial. Ada yang tahu fungsi sosial? Patung itu sebagai fungsi sosial itu sebagai apa?
sosial itu suatu hal yang diinginkan juga ya. Ya, terus lebih spesifiknya sebagai apa tuh fungsi sosial itu? Tahu saya. Tahu? Enggak. Ada yang tahu? Gak ada. Jadi fungsi patung sebagai fungsi sosial itu tuh sebagai suatu acara ataupun disembah-sembah oleh agama lain. Nah, contohnya seperti patung Buddha, patung Hindu, atau Archandwara yang ada di Bali. Nah, itu sebagai fungsi sosial. Nah, sebagai fungsi peringatan itu apa tuh? Sebagai apa? Atau sebagai fungsi peringatan itu berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Ya, untuk menghormati, untuk menghargai, atau untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk mengenang suatu peristiwa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada yang tahu contohnya apa? Patung tahu. Patung mata. Terus apa lagi? Patung bintang. Iya. Terus apa lagi? Itu kan untuk seorang pahlawan, mengenang jasa seorang pahlawan. Nah, kalau untuk mengenang suatu peristiwa apa? Patung ya. Nah, yang terakhir itu sebagai media aspirasi pematung. Nah, sebagai media aspirasi pematung, patung itu berfungsi sebagai apa? Ya, Bang? Sebagai apa, Fiona? Sebagai apa? Nggak tahu. Jadi patung ini berfungsi sebagai media aspirasi pematung itu sebagai penyalur hobi si pematung untuk menyalurkan hobi-hobinya ataupun ekspresinya terhadap sebuah karya. Dia salurkan melalui patung, itu yang namanya media aspirasi pematung. Nah, berarti udah paham kan semua tentang fungsinya? Kita lanjut ke teknik dalam pembuatan patung. Nah, teknik dalam pembuatan patung itu ada berapa? Ada 4. Ya, benar Roni. Beri aku sebelah Roni. Nah, apa aja itu tekniknya? Yang 4 tadi. Yang pertama, casing. Yang kedua, carving. Terus yang ketiga, modeling. Nah, yang terakhir apa tuh? Construction, benar. Jadi yang pertama itu teknik modeling. Kita bahas tentang teknik modeling. Teknik modeling itu teknik membuat patung dengan cara bagaimana? Dan bahannya apa? Ada yang tahu modeling? Model. Menambah, ya. Biasanya bahan yang digunakan apa tuh? Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Plastising, benar. Jadi contoh dari patung yang menggunakan teknik modeling itu contohnya patung potret manusia. Nah, yang kedua kita membahas tentang teknik carving. Ada yang tahu teknik carving itu apa? Dia bertolak belakang dengan yang namanya modeling. Mengurangi. Biasanya bahan yang digunakan apa? Bahan keras. Contohnya apa tuh bahan yang seperti itu? Iya, benar. Dan dia hapus dulu buat kita semua. Nah, selanjutnya yaitu teknik casting. Ada yang tahu teknik casting itu apa? Mencetak. Biasa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cetakan itu apa aja tuh bahan-bahan? Gipsum. Terus apa lagi? Ya. Terus apa lagi? Nah, selain dengan resin ataupun gipsum, kita juga bisa menggunakan semen ya. Nah, yang terakhir yaitu teknik contraction. Ada yang tahu teknik contraction itu apa? Konstruksi. Biasanya rakit. Terus apa lagi? Yang menyambung. Biasa bahan yang digunakan untuk membuat teknik ini apa? Aja bahan yang biasa. Bahan yang keras. Ya, contohnya seperti apa? Besi, aluminium, tembaga dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai teknik kan? Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada anak-anak juga yang bertanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai pengertian patung, alat jenis-jenis patung, fungsi patung, dan teknik-teknik patung? Ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan.
secara garis besar saja, secara Jadi sederhana. patung itu kayak kita gelisi, Ya. dibuat dari bahan khusus alamiah, Hmm. yang mempunyai teknik cara pembuatan. Gitu. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Mengenai fungsi-fungsinya apa aja tadi? Ya ada. Jadi simpulkannya, jadi patung itu adalah karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua adalah memiliki volume yang memiliki ruang dan nyata yang bisa dilihat dari segala sisi. Nah, dari segala sisi itu kita lihat itu secara utuh. Nah, fungsi patung hanya sebagai fungsi estetis aja. Itu yang dinamakan dengan patung. Fungsi-fungsinya ada 3, sebagai media sosial, sebagai fungsi sosial, fungsi peringatan, dan aspirasi pematung. Kalau fungsi sosial itu untuk yang disembah-sembah, contoh patung Buddha, Hindu. Kalau peringatan untuk memperingati suatu peristiwa ataupun biasa para pahlawan. Kalau media aspirasi pematung untuk sebagai penyalur hobi si pematung atau si seniman. Nah, kalau untuk mengenai teknik itu ada 4. Yang pertama modeling itu menambah-nambah, carving mengurangi, casting itu mencetak, dan construction itu merakit-rakit. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi, jadi minggu depan kita mulai ke praktek. Nah, jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita menggunakan teknik, kita akan melaksanakan praktek dengan menggunakan teknik modeling. Nah, kalian ingin membuat manusia ataupun wajah masing-masing atau hewan? Wajah masing-masing Bu, wajah masing-masing atau hewan? Bukan Bu, Bebas. hewan boleh macam-macam. Berarti hewan aja kita buat ya. Nah, jadi kita besok akan membuat hewan. Nah, kita kan ini berenang nih, jadi kita buat kelompoknya masing-masing kelompok ada 2 orang. Nah, buat cari foto hewan ataupun yang lagi bergerak yang menarik menurut kalian. Besok kita dibawa di print, kemudian sekaligus bahan dan alatnya yang perlu kalian bawa mungkin alat-alat dari sulit ataupun mesir. Nanti mengenai bahan itu sekolah sudah menyediakan. Nah, jadi besok kalian tinggal membawa sketsa sama alat-alatnya aja. Jadi paham kan tugas apa besok minggu depan yang akan kalian bawa? Jadi kelompoknya kalian pilih aja sendiri-sendiri ya. Oke. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan dan pelajaran kita hari ini karena emang udah waktunya pulang. Kita akhiri saja dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian materi dari Ibu. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan nanti ya. Terima kasih. Oh ya,